Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar analisis data kategorik untuk sub bahasan strategi pemilihan model. Dan ini merupakan materi terakhir untuk materi ke-14, pengantar analisis data kategorik. Dan untuk strategi pemilihan model ini ada dasar-dasarnya. Ini ketika dari satu dataset ini dapat dibangun beberapa model regresi logistik. Dan tujuan utama dalam membangun model ini adalah mendapatkan model yang paling sesuai, yang menggambarkan pola dalam data. Dan bisa kita katakan bahwa tidak ada jaminan bahwa model yang dibangun ini dapat sepenuhnya menggambarkan data secara sempurna. Yang diharapkan kita hanya mendapatkan model yang lebih cocok atau lebih sesuai dari apa yang telah kita kerjakan. Dan tentunya untuk strategi pemilihan model ini kita mempunyai langkah-langkah untuk seleksi model. Untuk seleksi model ini kita bisa gunakan juga beberapa metode. Salah satunya yang pertama ini ada uji simultan dan parsial. Jadi ini menguji signifikansi parameter secara keseluruhan maupun individual. Ini juga sebelumnya kita bahas di pertemuan 13 terkait dengan analisis regresi logistik. Dan selanjutnya ini ada uji beda deviance. Ini membandingkan deviance antar model untuk menilai perbaikan kualitas model. Dan selanjutnya kita menggunakan nilai AIC. Jadi nilai AIC ini rumusnya -2 log likelihood plus 2P dengan P jumlah parameter dalam model. Dan ketika nilai AIC-nya kecil, ketika kita mempunyai dua model dan kita ingin bandingkan, kita lihat nilai AIC-nya. Ketika AIC-nya ini lebih kecil, itu bisa dikatakan itu model yang paling baik. Selanjutnya ini ada uji diagnostik. Ini mengevaluasi asumsi dan performa model. Ini termasuk juga multiple dan kesesuaian. Selanjutnya ada kurva ROC. Ini menilai kemampuan prediksi dengan area bawah kurva AUC. Dan masih banyak sebenarnya metode lain, ada cross validation, ada BIC, Bayesian Information Criterion, masih banyak. Nah, untuk kriteria pemilihan model ini ada dua metode. Yang pertama ini forward stepwise. Ini jadi variabel ini dimasukkan secara bertahap ke dalam model berdasarkan signifikansi parsialnya. Jadi untuk variabel yang punya korelasinya tinggi itu kita masukkan. Yang kedua ini ada backward stepwise. Ini dimulai dengan memasukkan semua variabel prediktor. Jadi nggak lihat dari nilai signifikansi yang besar atau kecil, tapi kita awalnya ini untuk yang backward ini semuanya kita masukkan. Lalu kita kemudian eliminasi satu persatu hingga mendapatkan model terbaik. Nah, dan variabel yang tidak signifikan tentunya bisa kita hapus atau diteliti ulang, atau kita baca lagi literaturnya apakah variabel ini ada pengaruhnya apa enggak. Nah, untuk penjelasan forward stepwise ini seleksi variabel dilakukan secara sequential. Pertama, pilih variabel dengan nilai korelasi parsial tertinggi. Dua, uji kebaikan model dengan variabel tersebut. Lalu masukkan variabel selanjutnya dan bandingkan model berdasarkan AIC atau uji beda deviance. Lalu ulangi langkah hingga semua variabel signifikan. Itu untuk yang forward. Backward ini dimulai dari seperti apa yang saya katakan tadi. Ini semua variabel dimasukkan, lalu kita hapus satu persatu. Lalu uji kebaikan model yang tersisa. Lalu ulangi proses hingga tercapai model yang paling sesuai. Nah, untuk backward stepwise ini saya contohkan seperti ini. Jadi ini untuk prediktornya asalnya semuanya kita masukkan, lalu selanjutnya kita kurangi satu persatu. Coba kita bandingkan dengan yang sebelumnya, lalu kita kurangi lagi, bandingkan dengan sebelumnya, dan seterusnya. Dan hingga akhirnya kita mendapatkan model yang terbaik.
selanjutnya ini ada tabel klasifikasi. Ini sebelumnya sudah kita bahas ya sebenarnya ya, terkait dengan sensitivitas, spesifisitas itu di sesi UTS sudah kita bahas. Nah, ini untuk menilai performa model regresi logistik dalam prediksi. Ini prediksi dibuat menjadi biner, ini ketika Y-nya 0 dan Y-nya 1, dan ambang putusan V0 ditentukan, prediksi bernilai 1 jika VI lebih besar dari V0. Di sini ada V0-nya 0,59, V0-nya 0,5, dan di sini ada data-datanya. Dan sensitivitasnya bisa kita tuliskan seperti ini, ada ini 72/100, 65/100, dan spesifitasnya ini 20/70, ini 25/70, dan ini bisa kita lihat juga ini untuk akurasi keseluruhannya. Untuk akurasi yang pertama ini kita dapat akurasinya 0,54, dan yang akurasi yang kedua ini 0,53. Ya, selanjutnya ini ada kurva ROC. Ini menggambarkan hubungan antara sensitivitas dan spesifisitas. Dan selanjutnya ini ada juga area di bawah kurva. Ini mengukur kemampuan prediksi model. Jadi model yang baik memiliki AUC yang tinggi. Dan untuk indeks konkordansinya ini nilai AUC model dengan C lebih besar dari 0,8 ini dianggap sangat baik. Nah, jadi kesimpulannya seleksi model regresi logistik ini bertujuan untuk memperoleh model yang sederhana, signifikan, dan memiliki kemampuan prediksi yang baik. Jadi ketika nantinya ada model yang rumit dan model yang sederhana, tapi ketika kita bandingkan untuk nilai AIC-nya itu mirip-mirip gitu ya, bahkan sama, jadi kita lebih memilih untuk yang model yang sederhana seperti itu. Ya, demikian untuk materi terakhir pengantar analisis data kategorik untuk strategi pemilihan model. Semoga apa yang telah saya sampaikan dari praktikum pertama dan sampai dengan terakhir untuk praktikum 14 ini bisa teman-teman pahami. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.